Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan membahas materi tentang tata nama senyawa dan juga persamaan reaksi kimia sederhana. Nah, ini adalah materi ketiga, bab ketiga saat PTS besok ya. Jadi besok PTS itu ada 3 bab. Ada larutan elektrolit dan juga non elektrolit, kemudian ada redoks dan juga tata nama senyawa dan persamaan reaksi kimia. Ya, yang pertama di sini kita ada peta konsep tata nama senyawa. Nah, seperti yang kalian lihat di situ ada senyawa biner, senyawa poliatom, asam, basa, hidrat. Nah, senyawa biner sendiri itu dibagi dua. Ada unsur logam dan non-logam, dan juga ada yang tersusun dari unsur non-logam dan juga non-logam. Oke, yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu senyawa biner pada unsur logam dan juga non-logam. Senyawa yang tersusun dari unsur logam dan unsur non-logam itu kita sebut dengan senyawa ionik. Nah, untuk aturan penamaannya di sini nama kation atau nama logamnya terlebih dahulu, kemudian nama anionnya dan juga akhirannya yaitu diganti dengan akhiran idah. Jadi untuk nama kationnya bisa kalian lihat di tabel periodik unsur. Kemudian untuk nama anionnya juga saya lihat di tabel periodik unsur. Nah, khusus untuk nama anion itu akhirannya diganti dengan akhiran ida. Contoh di situ yaitu ada LiF, senyawa LiF. Li di dalam tabel periodik itu namanya adalah litium. Kemudian F di tabel periodik itu adalah fluor. Nah, karena aturannya adalah berakhiran ida, maka diganti dengan ida, fluorida, sehingga menjadi litium fluorida. Nah, untuk yang NaCl juga begitu. Na itu adalah natrium, kemudian Cl itu adalah klor, ditambahi ida atau berakhiran ida sehingga menjadi klorida. Nah, berikutnya di sini ada beberapa nama anion. F menjadi fluorida, Cl menjadi klorida, dan N menjadi nitrida. Semuanya ini adalah nama-nama anion yang berakhiran ida. Selanjutnya yaitu di sini ada aturan penamaan bagi unsur yang mempunyai jenis bilok lebih dari satu. Contohnya yaitu ada pada unsur golongan logam transisi seperti besi Fe. Fe itu punya biloks jenisnya lebih dari satu, yaitu ada 2, ada +2 dan ada +3. Nah, untuk penamaan unsur yang mempunyai biloks lebih dari satu ini diberi keterangan angka Romawi. Jadi jika besi itu mempunyai biloks +2, maka namanya adalah besi 2, seperti yang ada pada gambar berikut ini. Nah, ini adalah beberapa contoh dari unsur yang mempunyai biloks lebih dari satu jenis. Ada unsur Cr, yaitu ada +2, ada +3, ada +4. Ada Mn, yaitu +2, +3, +4, dan juga +5. Atau bisa juga kalian lihat di tabel periodik. Nah, itu ada keterangan tingkat oksidasi. Nah, itu ada Zn. Tingkat oksidasinya yaitu ada 1, yaitu angka 2 saja. Kemudian selanjutnya, nah ini ada juga di situ contohnya adalah unsur Ni. Nah, Ni punya tingkat oksidasi 2 jenis, ada +2 dan juga +3. Ada Cu, ada +2 dan juga ada +1. Oke, seperti rumus sebelumnya ya, ada di gambar sebelumnya, yaitu ada AX plus BY min menjadi AYBX. Ini adalah untuk menuliskan persamaan reaksi kimia. Jadi di sini ada unsur A yang punya muatan X plus, kemudian direaksikan dengan unsur B yang punya muatan Y- sehingga menjadi AYBX. Jadi yang awalnya tadi muatan X itu ada di A, di sini menjadi indeks yang ada di B. Nah, contoh di sini ada Mg2+ ditambah direaksikan dengan Cl-. Nah, 2+ ini nanti yang akan menjadi indeksnya Cl. Nah, -1 ini yang akan jadi indeksnya Mg, sehingga di sini menjadi MgCl2. Ya, contoh lagi ada Mg2+ direaksikan dengan nitrogen 3-, maka di sini akan menjadi Mg3N2.
Nah, namanya bagaimana? Namanya di sini ada unsur Mg. Mg itu kalau di tabel periodik adalah magnesium. Kemudian Cl itu adalah klor ditambah ida atau berakhiran ida sehingga menjadi klorida. Kemudian di sini ada magnesium, ada N nitrogen sehingga menjadi nitrida. Nah, selanjutnya yaitu penamaan pada unsur yang punya biloxnya lebih dari satu jenis. Contoh di sini saya ambil unsur besi. Besi itu ada yang muatannya 2+ atau biloxnya +2, ada juga yang muatannya +3. Nah, besi ini bereaksi dengan oksigen yang punya muatan -2. Nah, maka ini menjadi senyawa apa? Nah, kalau ini 2 dan ini 2, maka ini akan menjadi Fe2O2. Nah, kalau yang bawah itu akan menjadi Fe2O3. Nah, untuk penamaannya bagaimana? Karena ini biloxnya lebih dari satu jenis, maka yang atas ya disesuaikan dengan bilox besi yang awal. Di sini 2+, maka besi 2 oksigen itu menjadi oksida. Nah, kalau ini besi ini muatannya 3+, maka besi 3 oksida. Nah, ini adalah beberapa nama kation ya. Ada yang ada angka Romawinya, ada yang tidak. Nah, angka Romawi itu menunjukkan bahwa kalau unsur tersebut mempunyai bilox lebih dari satu jenis. Nah, kalau untuk unsur yang tidak mempunyai angka Romawi, maka dia hanya mempunyai bilox satu jenis. Nah, ini ada contoh soal. Kita coba kerjakan yang nomor 4 ya. Oke, di nomor 4 itu ada unsur K+ direaksikan dengan S2- ya. Maka akan menjadi senyawa. Nah, +1 akan jadi indeksnya S, -2 akan jadi indeksnya K. Sehingga menjadi K2S. Nama senyawanya adalah K itu kalium, S itu adalah sulfida. Selanjutnya yaitu adalah penamaan unsur biner pada senyawa kovalen atau yang terdiri dari unsur non-logam dan juga non-logam. Nah, di sini yang membedakan adalah yaitu nama senyawanya itu diberi awalan angka Yunani. Untuk akhirannya yaitu tetap berakhiran ida. Nah, ini adalah gambar ya angka-angka Yunani. Jadi kalau 1 itu mono, 2 di sampai dengan 10 adalah deka. Nah, contohnya di situ ada senyawa CO. Namanya adalah karbon monoksida. Nah, ada kata-kata mono di depannya kata oksida. Maka mono ini menunjukkan bahwa unsur oksigen itu ada 1. Nah, kenapa karbon tidak ada kata-kata mono? Nah, untuk awalan mono ini hanya berlaku pada unsur non-logam yang kedua. Kalau semisal C-nya itu ada 2, maka bisa ditambahkan di, sehingga menjadi dikarbon monoksida. Nah, itu ada juga contoh dari senyawa N2O5. Jumlah N ada berapa? Jumlah atom N ada 2. Maka awalannya diberi awalan angka Yunani yaitu di, sehingga dinitrogen. Kemudian O itu adalah oksida, di situ jumlah O-nya ada 5, maka diberi awalan pentaoksida. Nah, sekarang kita masuk ke dalam senyawa poliatom. Nah, ini adalah pengertian dari senyawa poliatom. Ciri utamanya adalah dia berakhiran -at dan juga -it ya. Ada yang -at, ada yang -it, kemudian terletak pada anionnya. Nah, ini adalah rumus persamaan kimianya. Kalau tadi kita ketemunya adalah AX+ dan juga BY- menjadi AYBX, maka di sini kita anionnya ada lebih dari satu unsur. Nah, di sini ada BC atau mungkin kalian juga bisa mengganti dengan XY atau yang lainnya atau XZ atau yang lainnya, monggo. Intinya terletak pada anionnya lebih dari satu unsur. Ya, tadi kita sudah membahas tentang senyawa biner ya, ada ion dan kovalen, sama-sama berakhiran ida. Untuk yang kovalen diberi dengan awalan Yunani. Nah, sekarang kita akan membahas tentang poliatom. Nah, untuk yang poliatom ini itu berakhiran -at dan -it. Ya, ini bisa kalian lihat di LKS kalian halaman 25.
Nah, itu ada tabel anion poliatom yang berakhiran -at dan juga -it. Nah, perbedaan yang kedua adalah kalau pada senyawa biner ya, ini adalah senyawa biner. Ini adalah kation dan ini adalah anion. Nah, perbedaan pada senyawa poliatom yaitu ada pada anionnya. Contoh ini adalah senyawa poliatom. Nah, Na ini adalah kation, SO4 ini adalah anion. Nah, kalau kalian lihat di sini anion pada senyawa biner itu hanya ada satu unsur, Cl saja. Tapi kalau untuk senyawa poliatom di sini ada lebih dari satu unsur, ada unsur S dan juga ada unsur O. Ya, ada beberapa pengecualian untuk unsur OH- dan juga Cn-. Nah, ini termasuk senyawa anion poliatom, tapi dia berakhiran ida. Tapi ini tetap masih dalam senyawa poliatom karena dia lebih dari satu unsur. Nah, sekarang kita masuk ke dalam persamaan reaksi kimianya. Nah, untuk senyawa biner tadi ada AX plus ditambah BY- menjadi AYBX. Nah, untuk poliatom di sini ada AX plus BCY- menjadi AYBCX ya. Jadi di sini perbedaannya hanya pada anionnya. Contoh, saya di sini punya senyawa H+, saya reaksikan dengan SO4 2-. Nah, maka dia akan menjadi H2SO4 ya. Jadi muatan yang ada di SO4 ini 2- menjadi indeksnya H. Contoh lagi, misal saya punya Mg2+, saya reaksikan dengan SO4 2- ya, maka dia akan menjadi Mg2. Nah, SO4, nah karena di sini ada 2+, maka dia harus ada indeks 2. Nah, untuk membedakan indeksnya ini biar tidak sama dengan indeksnya O, maka diberi tanda kurung seperti rumusnya di atas ini. Nah, untuk tata namanya ya, untuk ion-ion depannya ini yang logam atau yang kation itu bisa kalian lihat di tabel periodik. Nah, H itu adalah hidrogen. Kemudian SO4 bisa kalian lihat di LKS halaman 25, yaitu sulfat. Ya, kemudian ini adalah magnesium sulfat. Oke, contoh lagi, semisal di sini ada senyawa Al ya. Al itu 3+, kemudian bereaksi dengan OH-. Ya, OH- tadi juga termasuk senyawa poliatom ya. Maka akan menjadi Al ya, kemudian OH3. Nah, ini cara bacanya adalah AlOH 3 kali. Ini juga Mg2SO4 2 kali. Nah, namanya tadi di sini kan magnesium sulfat ya. Magnesium sulfat. Nah, ini adalah Al itu adalah aluminium, OH itu adalah hidroksida. Oke, sekarang kita masuk ke senyawa asam. Nah, ciri dari senyawa asam ini yaitu dia ada unsur H+-nya. Jadi sebenarnya kalau tadi di awal kita menyebutnya ada hidrogen sulfat. Nah, itu kan ada H+. Nah, H+ ini bisa kita ganti namanya dengan asam. Nah, contoh di situ ada HF, asam fluorida. Bisa juga kita namakan seperti yang di awal senyawa biner, hidrogen fluorida. Nah, kita hanya bisa membedakan kalau dia adalah senyawa asam, maka bisa kita ganti dengan nama asam, asam fluorida, asam klorida, asam iodida. Nah, itu awalnya cirinya adalah ada H+. Kemudian masuk ke dalam senyawa basa. Nah, kalau senyawa basa ini cirinya yaitu pada anionnya ada unsur atau senyawa OH-. Berarti kalau kalian melihat ada unsur OH- berarti dia adalah senyawa basa. Oke. Nah, ini ada senyawa hidrat. Nah, senyawa hidrat ini cirinya yaitu ada H2O-nya di belakang ya, ada 2H2O. Berarti nanti tata namanya itu diberi hidrat-hidrat begitu ya. Nah, selanjutnya ada senyawa organik. Jadi kalau yang kita pelajari sebelumnya tadi itu adalah
tata nama senyawa anor. Nah, sekarang ini adalah tata nama senyawa organik. Nanti kalian akan mendapatkan materi lebih jelasnya yaitu pada kelas 11 semester 1 ya. Jadi senyawa organik itu ada yang disebut dengan hidrokarbon. Iya. Jadi nanti di hidrokarbon kalian akan mempelajari bagaimana caranya menamai suatu senyawa organik. Ya, selanjutnya di sini adalah tabel beberapa contoh senyawa organik. Jadi di sini ada rumus kimianya CH4 yaitu adalah metana. Nah, untuk di bab ini kalian hanya tahu sedikit bahwa ini ada contoh-contoh senyawa organik yang ada di kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya nanti akan kalian pelajari di kelas 11. Jadi di kelas 10 ini kalian hanya belajar bagaimana cara menamai suatu senyawa anorganik, yaitu senyawa biner, poliatom, asam, basa, dan juga hidrat. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke persamaan reaksi kimia sederhana. Nah, ini adalah contoh dari persamaan reaksi. Sebenarnya kalian sudah menemui di bab redoks kemarin ya. Saya banyak menuliskan persamaan reaksi kimia. Nah, di sini saya akan jelaskan. Jadi untuk di sisi kiri anak panah itu kita sebut dengan reaktan atau zat pereaksi. Kemudian untuk di sisi kanan setelah anak panah itu kita namakan dengan hasil reaksi atau produk. Nah, di dalam persamaan reaksi itu ada yang namanya indeks. Jadi kalau saya menuliskan angka kecil di bawah itu adalah namanya indeks. Itu menunjukkan jumlah suatu atom. Jadi kalau di situ ada N2, maka jumlah atom N itu ada 2. Kemudian ada tanda panah. Nah, kalau dalam persamaan reaksi kimia namanya adalah bereaksi dengan, cara bacanya ya. Kemudian setelah itu ada yang namanya koefisien. Jadi angka yang besar ya, bukan angka yang kecil itu. Di situ ada contohnya angka 3, itu namanya adalah angka koefisien. Itu juga menunjukkan jumlah atom. Jadi di situ ada 3H2. Maka jumlah dari unsur hidrogen di situ adalah koefisien dikali dengan indeksnya H, maka 3 dikali 2 sama dengan 6, maka jumlah atom hidrogen berjumlah 6. Kemudian ada anak panah. Nah, anak panah itu tandanya adalah reaksi itu bereaksi ya, bereaksi menghasilkan produk ini tadi, 2NH3 ini tadi. Nah, poin utama pada materi persamaan reaksi kimia di sini adalah penyetaraan reaksi. Jadi apa itu penyetaraan reaksi? Penyetaraan reaksi adalah menyetarakan jumlah atom di sisi reaktan dan juga di sisi produk. Nah, di dalam persamaan reaksi itu juga ada yang namanya fasa zat atau wujud ya. Jadi di situ contohnya ada N2 ya, ada tanda kurung G. G itu artinya berarti dia berwujud gas. Yang seperti kita ketahui bahwa wujud itu ada 4, ada bentuk padatan, larutan, cairan, dan juga gas. Oke, selanjutnya yaitu adalah penyetaraan persamaan reaksi ya. Seperti yang saya bilang tadi, penyetaraan itu menyamakan jumlah atom yang ada di sisi reaktan atau sisi kiri anak panah dengan jumlah produk atau sisi kanan anak panah. Nah, di situ ada 2 persamaan reaksi yang sudah setara dan juga yang belum setara. Oke, untuk yang setara dulu ya. Jadi di sini cara menghitung jumlah atomnya adalah di sisi kiri atau reaktan, jumlah atom N di sini ada 2. Kita tulis jumlah atom N ada 2. Kemudian jumlah atom H tadi ada 6. Ya. Kemudian di sisi kanan jumlah atom N, karena di sini ada koefisien, maka indeks N1 dikali koefisien N sama dengan 2. Kemudian jumlah atom H, indeks H dikali koefisien H sama dengan 6. Nah, yang dimaksud setara adalah jumlah atom N yang ada di sisi reaktan dengan jumlah atom N yang ada di sisi produk itu sama-sama 2. Begitu juga dengan H, berarti reaksi ini bisa kita katakan sudah setara. Nah, bagaimana dengan reaksi yang belum setara? Nah, mari kita setarakan. Di sisi kiri ada jumlah atom C berapa? 4 ya, karena di sini indeksnya 4. Kemudian atom H di sini indeksnya 8. Kemudian atom O indeksnya adalah 2.
Kemudian di sisi kanan atom C di sini ada 1. Kemudian atom H di sini indeksnya 2, tidak ada koefisien, berarti indeksnya adalah 2. Kemudian atom O, nah ini atom O di sisi kanan ada di 2 senyawa, O di CO2 dan O di H2O. Ini dijumlahkan. Di sini O-nya ada 2, di sini O-nya 1. Berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, cara penyetaraannya bagaimana? Di sini jumlah atom C 4, di sini 1. Tidak sama kan? Nah, untuk menyamakan yaitu dengan cara memberi koefisien. Koefisien itu angka yang besar di sini ya. Kalau angka yang kecil ini namanya adalah indeks. Indeks ini tidak boleh dirubah. Ini sudah paten dari sana. Jadi yang bisa kalian rubah hanyalah koefisien. Contoh, di sini C-nya 4, di sini C-nya 1. Maka ini bisa kita beri koefisien 4 ya. Sehingga jumlah atom C ini indeks 1 dikali koefisien menjadi 4 ya. Kemudian jumlahannya di sini ada 8, di sini ada 2. Angka berapa yang harus kita jadikan koefisien supaya H menjadi 8? Maka kita beri angka 4. Sehingga koefisien dikali indeks di sini 4 dikali 2 menjadi 8. Kemudian untuk O-nya di sini 2. Nah, di sini tadi kan awalnya 3 ya. Karena di sini sudah ketambahan koefisien, maka jumlahnya bukan 3 lagi. Kita hitung lagi. Di sini 2 dikali 4 8 ya. O-nya sama dengan 8. Kemudian di sini 1 dikali 4 4. Berarti jumlah O yang di sisi produk 8 ditambah 4 sama dengan 12. Berarti kita harus menyamakan jumlah atom di sisi reaktan untuk sama menjadi 12. Maka ini kita beri koefisien 6. Kita cek apakah sudah setara. 4, 8, 12. Sudah setara, sudah sama jumlahnya, berarti reaksi ini sudah setara. Nah, di sini ada contoh soal, kita kerjakan satu persama reaksi ya. Oke. Cara pengerjaan untuk contoh soal yang pertama ya, Al di sini 1 jumlah Al-nya. Kemudian Al di sisi produk indeksnya ada 2, maka jumlah atom Al-nya ada 2. Ya. Kemudian S ya. S di sisi kiri ada 1. S di sisi kanan, nah karena ini ada kurung, berarti indeks S dikali indeks ini. Berarti ini 1 dikali 3, maka jumlah S ada 3. Kemudian jumlah atom H di sini ada 2. Jumlah atom H yang ada di sebelah kanan juga ada 2. Kemudian jumlah atom O di sini ada 4. Kemudian di sisi kanan jumlah atom O, nah ini ada indeksnya, maka kita kalikan ya, 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, cara untuk menyamakannya yaitu dengan menambahkan koefisien. Oke. Karena di sini 1 dan di sini 2, maka ini kita beri koefisien 2. Sehingga jumlah Al menjadi 2. Kemudian S-nya di sini ada 3, di sini ada 1. Maka kita beri koefisiennya 3. Ingat, menambahkan koefisien S itu tetap ikut di depannya. Jadi jangan sampai beri di tengah-tengah sini, nggak boleh. Jadi di sini koefisien keseluruhan. Jadi di sini S-nya menjadi 3. Nah, karena di sini saya beri koefisien 3, maka jumlah H dan O juga berubah. H di sini menjadi 6. Kemudian O di sini menjadi berapa? 3 kali 4, 12. Nah, di sini yang belum sama yaitu jumlahannya. Nah, karena jumlahannya di sini menjadi 6, maka ini kita beri koefisien 3 sehingga menjadi 6. Maka reaksi ini sudah setara.